guys, balik lagi di Kamek Cerita. Nah kali ini ya, di episode kali ini kita akan masuk ke salah satu kasus yang paling kontroversial dalam sejarah modern, di mana ini sebuah kisah yang memadukan keyakinan, kesehatan mental, kepercayaan religius, dan tragedi. Ini tuh cerita nyata yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan, dan di situ ada satu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar kesurupan atau sebuah kegagalan medis yang berubah menjadi kematian? Dan kali ini gue bakalan bawa kalian menelusuri kisahnya Annelies Michel, wanita muda dari Jerman yang hidupnya berakhir setelah melalui 67 kali ritual eksorsisme. Dan kali ini tuh bukan cerita film ya, terus juga bukan urban legend, ini tuh bener-bener kasus nyata yang didokumentasikan dan sampai hari ini menjadi rujukan dalam diskusi eksorsisme di seluruh dunia. So, siapin nih diri kalian ya, nyalain lampu kecil kalau perlu karena kisah ini tidak hanya gelap, tapi juga sangat manusiawi dan menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Mari kita mulai dari awal. Annelies Michel lahir pada tahun 1952 di sebuah kota kecil bernama Liebfing di Jerman Barat. Keluarganya tuh di sini sangat taat agama ya, dan ayah ibunya adalah penganut Katolik konservatif, dan Annelies tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi doa, terus juga ritual gereja dan kepercayaan akan dunia spiritual. Dari luar hidup si Annelies ini tuh tampak biasa aja, dan dia tuh salah satu siswi pintar tapi pemalu. Cuma dia tuh baik hati dan seorang gadis yang menurut teman-temannya lebih sering tersenyum daripada berbicara. Namun semuanya tuh berubah saat Annelies berusia 16 tahun, di mana pada suatu malam tanpa tanda-tanda apapun tubuh Annelies tiba-tiba membeku. Ia benar-benar nggak bisa gerak ya, nggak bisa ngomong. Terus seolah tuh tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Dan kejadian itu tuh berlangsung beberapa menit, lalu berakhir tiba-tiba. Saat itu keluarganya panik, dan setelah dibawa ke dokter, Annelies didiagnosis mengalami epilepsi lobus temporal, di mana itu adalah gangguan syaraf yang mempengaruhi kesadaran, persepsi, dan emosi. Dengan kata lain, dari sudut pandang medis, Annelies ini mulai mengalami kejang neurologis. Namun apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui sekedar gejala medis, guys. Di tahun-tahun berikutnya Annelies mulai mendengar suara-suara nih. Menurut catatan pengakuannya, suara itu isinya tuh benar-benar mengutuk, mengancam, dan memerintah. Annelies pun mulai melihat sosok-sosok gelap nih ya. Kadang ada di sudut kamar, terus juga kadang berdiri di samping tempat tidurnya. Dan pada saat itu tubuh Annelies tuh melemah dan temperamennya berubah. Dan yang paling mengerikan, ia mulai merasakan bahwa dirinya dipegang oleh sesuatu. Sesuatu yang nggak bisa ia lawan, guys. Ini ngeri banget ya. Dan orang tuanya, guys, percaya ini tuh bukan sekedar penyakit, bukan sekedar stres, tapi gangguan roh jahat. Ketika kondisi Annelies makin buruk, keluarganya pun mengambil langkah yang akan mengubah segalanya, di mana mereka meminta gereja melakukan eksorsisme. Namun gereja nggak mudah nih ngasih izin ya guys ya, karena mereka tuh nganggap kondisi Annelies ini tuh masih bisa dijelaskan secara medis. Dan di titik inilah kisah gelap ini mulai bergulir. Setelah didiagnosa epilepsi ya, Annelies tetap berjuang, namun gejalanya tuh semakin parah, di mana keluarga tuh melaporkan kalau Annelies tuh sering banget ya bicara dengan suara yang berbeda, kadang kasar, kadang sangat lembut, dan ia tuh mulai menolak makanan. Jadi si Annelies itu tuh hanya minum sedikit air, dan tiba-tiba nih ya tubuhnya ya mengadopsi posisi aneh, di mana dia menekuk atau mengerang ya, seolah-olah tuh menahan rasa sakit. Dan di sini dokter pun terus memantau kondisinya ya, meskipun diberikan obat anti epilepsi, efeknya tuh benar-benar nggak signifikan. Dan yang lebih menakutkan ya, Annelies mulai mengklaim identitas roh-roh jahat yang menguasai tubuhnya. Dalam catatan eksorsisme, ia menyebutkan beberapa nama yang terdengar seperti teks agama dan mengaku dipaksa melakukan dosa oleh entitas ini.
Di sini keluarganya semakin yakin ya kalau ini tuh bukan sekedar penyakit fisik atau mental. Analis dan keluarganya itu mulai memohon kepada gereja Katolik untuk melakukan eksorsisme resmi nih guys. Namun sayangnya ya gereja menolak beberapa kali karena menurut catatan kasus ini tuh masih bisa dijelaskan secara medis dan tidak ada bukti nyata aktivitas roh jahat. Tapi guys ya, kondisi analis ini tuh nggak menunggu persetujuan resmi. Ia tuh semakin sulit dikendalikan. Berteriak, berlutut, dan berulang kali memohon agar roh jahat pergi. Terus juga analis menulis dan mengucapkan hal-hal yang menurut dokter tidak sesuai usia dan pengalaman pribadi. Terus juga si analis mengalami perubahan drastis di fisiknya guys ya, dimana berat badannya tuh turun drastis dan kulitnya tuh tampak pucat dan juga tubuhnya lemah. Di titik ini nih, keluarga memutuskan untuk mengundang 2 imam lokal yang setuju melakukan eksorsisme secara terlarang namun dicatat dalam dokumen pribadi. Selama ritual eksorsisme pertama ya, saksi melaporkan fenomena yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Di mana ya banyak suara-suara terdengar dari tubuh analis meski dia tampak tertidur dan ia mampu menyebut nama-nama roh jahat yang enggak diketahui oleh siapapun. Dan tangannya pun terkadang menolak disentuh seolah-olah nih ada kekuatan yang menahan. Imam yang hadir mencatat bahwa analis berteriak dalam bahasa yang tidak diketahui, terkadang mengutip ayat Alkitab dengan cara yang sangat intens. Fenomena ini berlangsung selama beberapa minggu hingga akhirnya keluarga dapat izin gereja terbatas untuk melakukan eksorsisme rutin di rumah tanpa campur tangan dokter secara langsung. Nah, sejak saat itu ya guys, kehidupan analis berubah menjadi ritual harian antara penderitaan fisik, kelelahan mental, dan ketakutan spiritual. Mulai tahun 1975, analis Michelle menjalani ritual eksorsisme secara rutin di rumah keluarganya. Dan 2 imam Katolik hadir menjalankan ritual yang disebut eksorsisme pribadi. Ritual ini tuh berlangsung 2 kali sehari dan kadang lebih sering guys. Setiap sesi berlangsung berjam-jam. Satu catatan imam menulis setiap kali roh itu muncul, suaranya menjadi keras, mengancam dan aneh. Kadang bicara seperti banyak orang sekaligus. Fenomena itu berlangsung selama 10 bulan ya, hampir setiap hari. Dan orang tua maupun imam percaya bahwa mereka menyelamatkan analis dari kekuatan jahat. Namun tubuh analis semakin lemah. Selama ritual, kondisi fisik analis pun memburuk drastis, di mana berat badannya turun sangat drastis dari kurang lebih 50 kilo menjadi 30 kilogram. Dan tubuhnya melepuh, terus juga mengalami infeksi karena pola makan yang hampir tidak ada. Dan analis mulai mengalami dehidrasi, kelelahan ekstrim, dan juga kelemahan total. Dokter yang sebelumnya menangani kasusnya pun mulai khawatir karena mereka tuh mencatat ya, kondisi medisnya tuh mengancam jiwa, terus juga kekhawatiran utama adalah malnutrisi dan infeksi yang tidak ditangani. Namun di sini keluarga dan imam menolak intervensi medis penuh ya, karena percaya roh jahat lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Di sini guys, kasus analis ini tuh menimbulkan dilema besar ya bagi semua yang terlibat. Dimana satu nih, dokter nih ya, dokter tuh harus menyeimbangkan etika medis dan kepercayaan keluarga. Dan keluarga yakin ritual adalah satu-satunya cara menyelamatkan jiwa analis. Terus juga imam nih terjebak ya antara menjalankan tugas spiritual dan resiko kematian pasien. Meskipun situasinya semakin kritis, ritual tuh tetap masih dijalanin guys. Dimana di sini analisnya semakin lemah ya. Namun menurut saksi, fenomena paranormal ini tuh semakin intens, di mana suara keras di rumah saat malam hari, terus juga meja dan kursi bergerak tanpa sebab, lalu analis juga berbicara kata-kata yang menakutkan, terus juga memprediksi peristiwa yang belum terjadi. Lo kebayang gak sih ini ngerinya kayak gimana ya? Wah, tegang banget sih ini pas ini rumahnya nih. Memasuki bulan terakhir kehidupan analis dan di sini tuh kondisinya benar-benar semakin mengkhawatirkan ya. Tubuhnya tuh benar-benar sangat lemah, hampir tidak bisa berjalan sendiri, terus juga hampir enggak makan dan hanya minum sedikit air, dan terkadang juga tertidur berjam-jam hanya untuk terbangun dengan teriakan histeris yang di situ tuh nyebutin nama-nama roh jahat.
Tapi ya, orang tua dan imam tuh masih aja tetap melakukan ritual eksorsisme harian ya, meski dokter tuh udah sering banget memperingatkan. Jika tidak diberi perawatan medis, segera nyawanya bakalan terancam, tuh kata dokternya. Tapi di sini ya, keluarga tuh tetap menolak. Bagi mereka, jiwa analis lebih penting daripada tubuhnya. Dan di sini saksi juga mendeskripsikan situasi rumah yang sangat mencekam, di mana tangisan dan jeritan menggema setiap malam. Analis pun sering menggulingkan diri di lantai, terus juga berbicara dalam bahasa asing. Dan rumah pun dipenuhi atmosfer tegang, penuh doa dan ritual. Terus pada tanggal 1 Juli nih 1976 ya, setelah melalui 67 kali ritual eksorsisme, analis Michelle ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dan penyebab resmi kematiannya adalah malnutrisi dan dehidrasi berat. Berat badan terakhirnya hanya kurang lebih 30 kg, di mana tubuhnya tuh lemah dan pucat. Terus juga di sini dokter menekankan bahwa kematian ini tuh dapat dicegah jika perawatan medisnya diberikan lebih awal. Namun keluarga di sini tuh tetap yakin guys bahwa ia tuh telah diselamatkan dari roh jahat dan jiwanya pun kini tenang. Kasus ini tuh segera menjadi kontroversi besar ya. Media Jerman melaporkan kematian tragis ini, terus juga publik tuh benar-benar mempertanyakan peran agama versus science ya. Dan dokter yang merawat analis pun menghadapi pertanyaan etika. Apakah mereka seharusnya menekan keluarga untuk intervensi medis lebih agresif? Dan di kasus analis Michelle ini benar-benar memicu diskusi nasional dan internasional tentang eksorsisme. Terus juga kesehatan mental dan tanggung jawab hukum. Para imam dan orang tua diperiksa secara hukum karena dianggap ikut menyumbang kematian. Dan dokter yang menanganinya pun ikut dikritik karena tidak menekan intervensi medis nih guys. Terus juga media menggambarkan ya, analis ini tuh sebagai gadis yang dirasuki yang memicu ketakutan dan rasa penasaran publik. Kasus ini tuh bener-bener ya menjadi salah satu contoh paling kontroversial dalam sejarah eksorsisme modern. Dan pertanyaan besar tetap nih ya tersisa nih guys. Apakah analis benar-benar dirasuki roh jahat atau ini adalah tragedi medis yang dipengaruhi keyakinan religius ekstrem? Dan ini tuh bukan sekedar horor ya, tapi juga dilema moral dan spiritual. Setelah kematian analis Michelle, kasus ini benar-benar segera berujung ke meja hijau nih guys, di mana orang tua analis, Joseph dan Anna Michelle, dituduh kelalaian ya, yang menyebabkan kematian anaknya. Terus juga dua imam yang melakukan eksorsisme ya, Fathers Arnold Renz dan Ernest Alt ya, juga diperiksa karena terlibat langsung. Dan di persidangan pun juga ini udah dimulai pada tahun 1978, 2 tahun setelah kejadian kematian analis. Dan bukti yang diajukan termasuk catatan harian analis selama eksorsisme, terus juga testimoni dokter yang menangani epilepsi dan kondisi fisiknya, terus juga ada kesaksian orang tua dan imam tentang fenomena paranormal yang mereka saksikan. Dan kasus ini tuh menjadi pertarungan antara hukum modern, sains, dan keyakinan religius. Selama persidangan guys, jaksa menekankan bahwa analis meninggal karena malnutrisi dan dehidrasi yang bisa dicegah guys. Dan di sini ya pembela berargumen bahwa orang tua dan imam bertindak atas keyakinan religius dan niat menyelamatkan jiwa analis. Lalu juga ada saksi mata yang ngasih kesaksian tentang fenomena supernatural nih, termasuk suara-suara jeritan, perubahan perilaku analis. Meskipun kasus ini menjadi sorotan media dan publik ya, pengadilan masih tetap fokus nih pada tanggung jawab hukum atas kematian. Nah hasilnya guys, orang tua dan imam dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, namun dengan masa percobaan 3 tahun. Hukuman ini ringan dan ini tuh memicu kontroversi besar karena banyak yang menganggap kematian analis ini tuh sebagai tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Tapi balik lagi ya guys ya, kalau menurut gue ya di tahun 1970-an ya, 1970-an ya, memang kalau misalnya hal-hal yang menyangkut religius tuh memang lumayan mendominasi ya. Jadi kita juga, kalau gue pribadi ya tidak bisa menyalahkan orang tuanya si analis, karena pasti yang namanya orang tua ingin yang terbaik ya buat anaknya gitu. Memang di luar juga banyak banget kok kasus-kasus yang memang orang tuanya ya seperti orang tuanya analis. Kasus ini tuh meninggalkan warisan panjang ya guys, dimana
di sini hukum ya. Hukum tuh menjadi contoh penting dalam kasus kelalaian karena keyakinan religius dan menekankan perlunya peran medis dalam kasus gangguan mental ekstrem. Gereja Katolik juga nih ya, gereja menjadi lebih hati-hati dalam memberikan izin eksorsisme. Terus juga mengembangkan pedoman resmi dan budaya populer. Sejak kasus Annelies menjadi publik ya, banyak ahli mencoba menjelaskan fenomena ini dari perspektif ilmiah. Yang pertama adalah epilepsi lobus temporal ya, di mana ini tuh kondisi ini ya dapat menyebabkan perubahan kesadaran, terus juga halusinasi dan perilaku ekstrim. Terus juga suara-suara yang didengar Annelies dan pengalamannya kehilangan kontrol tubuh bisa dijelaskan sebagai gejala neurologis. Yang kedua itu gangguan mental lainnya. Di sini beberapa psikolog menduga adanya gangguan kepribadian ganda dan psikosis. Terus juga keyakinan religius yang kuat kemungkinan memperkuat interpretasi paranormal nih guys dari gejala medis yang dialami. Terus juga yang ketiga nih ya, malnutrisi dan stres, di mana kondisi fisik Annelies yang menurun drastis akibat ritual eksorsisme yang intens. Itu tuh ya bikin memperburuk kondisi mental dan fisiknya Annelies guys. Jadi di sini dengan kata lain ya, dari sudut pandang medis, sebagian besar fenomena dapat dijelaskan tanpa harus melibatkan roh jahat. Namun guys, perspektif agama tetap menjadi bagian penting dari kisah ini, di mana imam dan keluarga percaya bahwa roh jahat itu nyata dan eksorsisme adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa guys. Dan dalam praktik Katolik, eksorsisme hanya dilakukan dengan izin resmi. Namun kasus Annelies merupakan eksorsisme pribadi yang ekstrem. Dan fenomena yang dialami seperti suara-suara atau perubahan perilaku dianggap manifestasi roh jahat dan bukan sekedar gejala medis. Bagi banyak orang beriman, kisah ini tuh adalah peringatan spiritual di mana imam dan pengabdian dapat berhadapan dengan kekuatan gelap, bahkan hingga batas yang ekstrem. Kasus Annelies Michel menjadi preseden hukum yang penting ya, di mana orang tua imam dianggap bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Meski hukumannya ringan, kasus ini tuh menjadi referensi hukum untuk kasus serupa di masa depan, khususnya konflik antara keyakinan religius dan tanggung jawab medis. Banyak negara lain yang kemudian meninjau kembali nih aturan eksorsisme nih dan keterlibatan orang tua dalam perawatan anak yang sakit secara medis. Hukum pun menekankan satu prinsip penting nih guys ya, di mana keyakinan religius tidak boleh menempatkan nyawa manusia dalam bahaya. Gereja Katolik juga merespon kasus ini, di mana gereja menjadi lebih ketat nih dalam memberikan izin eksorsisme. Dan pedoman resmi juga dikembangkan termasuk aturan yang mengharuskan konsultasi medis sebelum eksorsisme dilakukan. Kasus ini menjadi peringatan bagi imam dan komunitas religius di mana imam harus sejalan dengan keselamatan fisik dan mental umat. Bagi gereja, kisah Annelies ini tuh adalah pelajaran berharga tentang batas-batas praktik spiritual ekstrim. Dan kasus Annelies Michel ini juga meresap ke budaya populer nih, di mana film The Exorcism of Emily Rose di tahun 2005 ya, terinspirasi langsung dari kisah ini. Terus juga banyak buku dokumenter dan artikel horor menyoroti di mana fenomena paranormal versus tragedi medis. Terus juga publik tuh menjadi semakin penasaran nih tentang eksorsisme dan kasus nyata horor. Dan juga fenomena ini menunjukkan bahwa kisah nyata seringkali lebih menyeramkan daripada fiksi karena ada manusia yang benar-benar menderita di baliknya. Dan pada akhirnya guys, kisah Annelies Michel ini tetap menjadi peringatan universal ya, di mana ya kehidupan, kematian, dan iman harus selalu diimbangi dengan kepedulian, terus juga akal sehat dan kasih sayang. Dan kematian Annelies meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, terus juga komunitas, dan bahkan dunia medis. Dan buat kita nih yang nonton ya, ini tuh pengingat ya bahwa horor tuh nggak selalu datang dari makhluk gaib ya. Kadang horor itu muncul dari konflik antara keyakinan ekstrem manusia dan batasan fisik tubuh. Oke guys, makasih ya udah nonton ini tuh hingga akhir ya. Dan kalau kalian bener-bener ya terpesona, terkejut, dan tersentuh oleh kisah ini, ingat satu hal ya guys. Setiap kisah horor nyata adalah cerminan dari kehidupan manusia, bukan sekedar cerita menakutkan. Nah, jangan lupa ya untuk selalu menghargai nyawa dan belajar dari pengalaman orang lain. Terus juga tetap waspada pada
batas iman dan akal sehat. Sampai jumpa di next video Kamek ya guys. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like juga, di komen-komen ya guys. See you guys di next video. Bye bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.